sebagai alat untuk kesehatan masyarakat tadi ya, dari kuratif ke preventif ya. Saya tidak akan eh, lama-lama di situ, dan mereka bahkan sangat agresif mengembangkan sejak April 2015 itu apa yang disebut sebagai FFC, Food with Function Claim. Ini unik, ini khas dari di Jepang. Tidak ada negara lain yang barangkali saya ini dugaan saya, kenapa kok dia berani melakukan ini, karena mereka melihat bahwa konsep FOSU ini ternyata mampu tadi mencapai tujuan untuk menghemat biaya kesehatan ya. Nah, ini penjelasannya saja ya. Jadi ini lebih sifatnya apa namanya, PUP, pelaku usaha pangan, food business operator, itu tidak harus mendapatkan approval, tapi hanya menyampaikan notifikasi kepada apa namanya, CCA. CCA itu adalah Consumer Affairs Agency ya, badan konsumen di Jepang ya. Eh, Intinya adalah membangun transparansi ya. Tetapi bagaimana kesuksesan ini itu masih perlu dilihat. Tetapi tadi saya katakan, kenapa kok ini muncul konsep ini? Barangkali karena FOSU ini lebih ketat ya, apa namanya, persetujuannya, karena perlu uji efikasi, keamanan dan seterusnya, dianggap sebagai sesuatu yang tadi impactful terhadap kesehatan masyarakat, sehingga dibukalah opsi-opsi yang lebih luas tersebut ya. Ini saya rasa saya tidak akan sampaikan, ini yang kaitannya dengan FOSU, tapi kemudian satu penting lagi, pangan fungsional ini ya ternyata termasuk oleh World Bank itu dianggap sebagai potensi pertumbuhan baru. Ya, itu sejak tahun 2006 sebetulnya ya. Dan Indonesia, kalau kita lihat, Indonesia tidak termasuk yang dikaji dalam dokumen World Bank ini. Tetapi kalau kita lihat, potensi di Indonesia luar biasa ya, dan mestinya menjadi salah satu apa namanya, rencana ke depan ya bagi Indonesia, tetapi belum terlalu muncul. Ini tantangan buat P3 FNI. Jadi ini ekonomi, dan khususnya juga erat kaitannya dengan ekonomi kesehatan. Ini saya sebut kenapa? Karena salah satu background ketika Indonesia dalam hal ini baru aja kan ya, ini April 15 yang lalu, ketika Kementerian Kesehatan launching apa namanya, disebutnya di sini aturan untuk cegah konsumsi gula berlebihan ya. Saya tidak akan ke sana, tetapi di sini dikatakan kenapa salah satu backgroundnya adalah beban biaya kesehatan yang bengkak, BPJS ya. Kita lihat di situ beban biaya gagal ginjal gula ya, eh, itu 400% dari tahun 2019 ke tahun 2025. Ini juga mirip dengan kurva yang tadi di depan saya sampaikan. Nah, kenapa tidak explore ke sini? Ini adalah dari satu paper yang sama tadi yang saya sampaikan, itu karena dengan functional food itu potentially, ini memang harus dikaji betul, paling tidak memberikan 3 dampak yang sangat besar. Apa itu? Dampak pertama tentunya kaitannya dengan health outcome-nya, reduce chronic diseases. Ya. Ini banyak artikel, banyak jurnal. Kan kalau ini terjadi, sekaligus juga akan reduce expenses of chronic disease management. Ya. Jadi tadi BPJS nih. Dan yang tidak kalah pentingnya, may increase lifespan, umur harapan. Nah, jadi 3 triple benefit yang berpotensi untuk kita peroleh kalau kita menginkorporasikan inovasi-inovasi pangan fungsional dalam strategi nasional untuk reformulasi. Nah, ini hanya list saja ya. Manfaat kesehatan potensinya bisa macam-macam ya. Saya bukan ahli di bidang apa namanya, pangan fungsional ya. Tapi intinya adalah reformulasi produk pangan ini menjadi pangan fungsional. Nah, ini tentunya tadi ada definisi-definisi yang perlu diacu ya. Pak Ardi tadi sudah menyampaikan. Misalnya saja dengan menambahkan atau meningkatkan kandungan senyawa bioaktif tertentu, sehingga pangan tidak hanya memberikan gizi dasar sebagai sumber gizi dasar, tetapi juga manfaat kesehatan yang telah terbukti secara klinis tadi ya. Nah, ini menurut saya macam-macam ya. Ini saya berikan contohnya saja ya, silahkan dieksplor. Dan ini berkembang kalau kita lihat di Jepang misalnya, di negara-negara lain ini sangat berkembang, penambahan serat pangan probiotik pada yogurt, penambahan senyawa bioaktif dari tumbuhan ya, jus ditambah ekstrak beri misalnya untuk kesehatan jantung. Misalnya lagi
penambahan protein nabati atau peptida fungsional untuk mengontrol tekanan darah misalnya. Jadi ini contoh-contoh penambahan vitamin dan mineral, susu dengan tambahan kalsium dan vitamin D. Tetapi erat kaitannya ini diarahkan sebagai bagian dari intervensi menggunakan pangan untuk improving health, ya, by design. Nah ini kalau bisa saya rasa bagus. Jadi secara umum ini lagi-lagi ya, ini contoh saja saya hanya berikan. Jadi ini sebagai strategi salah ya, strategi reformulasi produk pangan menjadi pangan fungsional dapat dilakukan dengan menambahkan berbagai tadi yang Indonesia katanya kaya banget mengenai hal ini. Kenapa tidak menjadi elemen dari strategi pangan nasional, strategi kesehatan nasional, strategi menurunkan beban BPJS tadi itu kira-kira ya. Dan contoh-contoh tadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran mengenai potensinya itu ya. Nah, di samping itu, tadi juga kita lihat bahkan ada kajian dari apa namanya World Bank tadi ya. Jadi bisa juga sih untuk manfaat ekonomi, beban ekonomi karena penyakit tadi itu sangat besar. Tadi hanya satu yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan tentang ginjal, ya, kesehatan ginjal. Belum bicara yang lain. Ini kasus di Amerika. Amerika mengatakan penyakit kronis itu merugikan Amerika sebesar 1 triliun US dollar tentunya ya per tahun. Ini biaya biasanya fokusnya untuk obat dan pengobatan ya. Nah, kalau aspek pangan fungsional ini bisa dikembangkan, maka berpotensi menekan biaya kesehatan ini karena dia mampu memitigasi risiko penyakit tersebut. Produktivitas juga meningkat karena hidupnya menjadi tadi kan ya, apa namanya, tidak sakit, yang harusnya kerja menjadi sakit kan kurang itu ya, produktivitasnya. Absensi kerja menurun ya. Dan yang sangat penting tadi yaitu apa? Longevity ekonomi yang digenerate karena umur harapan yang lebih lama. Ini juga sangat penting ya. Jadi ada potensi yang luar biasa di situ. Oke, ini hanya beberapa apa namanya belakangan tentang apa namanya beberapa publikasi saja. Saya tidak akan sampaikan, tapi ini yang penting. Ya. Jadi kenapa kok saya mendorong atau saya menyampaikan dalam beberapa forum inovasi pangan fungsional ini sebagai strategi, ya, sebagai strategi reformulasi karena bahkan ini pernah dipublish ya, ada satu editorial artikel di apa Nutraceutical ya, tahun 2025 yang kurang lebih antara menyatakan itu, yaitu penyakit tidak menular PTM non communicable diseases itu tadi kita udah lihat erat kaitannya dengan makan, pola pangan, pola makan, dan pendekatan diet khususnya melalui pangan fungsional ini dianggap sebagai strategi yang efektif sebetulnya dari editorial ini. In this sense, the use of functional food could be considered as a useful strategy to prevent or improve this medical outcome, and it gained significant research attention. Sekarang ini banyak sekali riset-riset itu yang menunjukkan potensinya dalam hal pencegahan dan pengelolaan non-communicable diseases. Gitu ya. Jadi ada term yang mungkin apa namanya kita apa namanya bisa introduce ya functionalization. Ya. Jadi bagaimana mengkonversi stable food menjadi ya lebih fungsional, ya lebih mempunyai potensi untuk memberikan dampak ini. Jadi apa itu functionalization? Adalah tadi pendekatan reformulasi yang tujuannya itu tidak hanya risk reduction, yaitu mengurangi gula, garam, lemak yang sudah diidentifikasi sebagai nutrient of concern tadi, tetapi juga health promotion, yaitu meningkatkan ya, hal-hal yang berpotensi untuk memberikan dampak positif kepada kesehatan. Tentunya perlu apa pemahaman ini, strategi ini dipahami dan diimplementasikan secara multi stakeholder semuanya, karena tidak bisa hanya satu atau dua saja, tetapi semuanya karena ekosistem inilah yang akan memberikan atmosfer tentang bagaimana pengembangannya ke depan, regulasinya gimana, ya, pendaftaran, regulasi, kejelasan hal-hal yang seperti itu. Jadi kebutuhan Indonesia kaitannya dengan tadi ya beban BPJS luar biasa dalam hal ini. Jadi kontribusi untuk ini mestinya sangat
signifikan juga. Ya, Ibu-Bapak sekalian, itu yang ingin saya sampaikan ya. Tentunya perlu di highlight, perlu di dissect lebih tajam lagi, tetapi intinya ini sesuatu yang berpotensi besar. Kenapa tidak menjadi suatu apa tadi national strategy khususnya untuk kesehatan nasional juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Puriyatno. Jadi sangat menarik ya kalau ini bisa 1 semester ini 6 SKS. Jadi yang menarik tadi di awal itu data obesitas yang meningkat ini cukup mengejutkan juga ya. Namun nanti kita akan masuk di sesi diskusi yang menarik juga itu bagaimana makanan sehat atau functional food itu dapat menurunkan beban biaya kesehatan. Nah, ini tentu saja suatu hal yang menarik nanti untuk kita diskusikan dan juga meningkatkan umur harapan hidup. Nah, kalau ini bisa di, dicapai, maka tentu saja kita akan lebih sehat dan lebih berbahagia. Ya. Jadi kami persilakan nanti para peserta kalau sudah ada pertanyaan silakan manfaatkan chat roomnya untuk mengajukan pertanyaan dan nanti kita ada sesi diskusi nanti kita lanjutkan dulu ke yang kedua ya. Jadi materi yang kedua berkaitan dengan sensori ini akan disampaikan oleh Dr. Wahyudi David ya. Jadi beliau ini dosen di Universitas Bakri ya. Beliau sarjananya di Universitas Andalas, kemudian S2 dan S3 di Universitas Kassel, Jerman. Ya, jadi eh, beliau juga berpengalaman dan eh, ikut di berbagai asosiasi ya. Jadi terutama di P3 FNI, di asosiasi kita ya. Kemudian di PARPI, dan Asosiasi Sensori Indonesia. Saya kira ini penting ya. International Society Organic Farming Research dan juga di Food Quality and Health. Eh, jadi pengalaman riset juga beliau ya kita ketahui lah di sebagai anggota P3 LNI bagaimana prestasi beliau ini. Jadi kami berikan Pak Wahyu di 20 sampai 25 menit ya. Jadi eh, untuk itu kami persilakan Baik, untuk Dr. Wahyudi. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang juga di beberapa tempat. Terima kasih Prof. Komang, Prof. Nyoman atas waktunya. Sangat senang sekali panitia eh, mengundang saya dalam kegiatan webinar nasional kali ini. Tentu mungkin kita sama-sama berdiskusi nantinya terkait dengan ketertarikan saya pribadi terkait dengan sensori. Em, Baik, saya coba share screen terlebih dahulu. Baik, semoga bisa terlihat ya. Ya, pertama-tama tentu ini melanjutkan yang didiskusikan Prof. Pur tadi ya. Jadi artinya memang eh, tren pangan fungsional ini menarik gitu ya, menjadi hal yang sangat apa ya promising kalau menurut saya ke depannya. Dan kalau kita lihat memang tadi sempat disampaikan oleh Prof. Pur terkait dengan mutu, salah satunya itu adalah sensori gitu ya. Jadi kontribusi ilmu sensori itu seperti apa. Pada kesempatan ini nanti saya akan memberikan atau membahas gitu ya terkait dengan tren pangan fungsional. Nanti saya mungkin highlight sedikit terkait dengan perspektif sensorinya di tren pangan fungsional seperti apa.
Kemudian pada bagian kedua saya akan menyampaikan terkait bagaimana kontribusinya dalam proses pengembangan pangan fungsional. Jadi di mana letak evaluasi sensori atau ilmu sensori itu sendiri. Nah, yang paling sering menjadi banyak pertanyaan sebenarnya adalah ujinya apa? Kan itu yang paling sering tuh. Ini saya kalau kembangkan produk ini ujinya apa gitu ya. Kemudian setelah Maaf, uji, Pak Wahyudi, bisa di ya, full screen ya slide-nya, oh sorry, full screen, supaya lebih jelas. sebentar, saya full screen dulu. Lihat full screen atau sebentar? Ini terlihat seperti ini. Belum. Belum ya? Kenapa seperti ini? Tidak bisa full screen ya? Nggak bisa ya, Apa tanda piala di bawah itu loh, Pak. Nah. pialanya. Yang itu sih. Atau sebentar saya coba. Kalau seperti ini bisa nggak? Full screen? Sudah. Sudah ya? Oke, Sudah. baik. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Nyoman atas informasinya. Baik, saya lanjutkan. Bagian ketiga, nanti saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan seleksinya seperti apa. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih banyak dan tentunya analisis statistiknya. Di akhir mungkin saya memberikan beberapa rekomendasi mungkin ya kalau kita lagi mengembangkan suatu produk dan core-nya itu adalah sensori. Nah, bagian pertama, bagaimana sih tren pangan fungsional? Jadi kalau kita lihat dari sisi SAR global gitu ya. Jadi ini terakhir saya coba tracking di Global Functional Market Report 2024. Memang prediksinya sampai dengan 2030 nanti itu secara compound annual growth rate-nya itu sampai 9%. Jadi ini Asia Pasifik ya. Jadi ini pertumbuhannya cukup signifikan. Dan dari banyak data yang kita bisa tracking gitu ya terkait dengan dokumen-dokumen kesehatan tadi disampaikan Pak Pur juga bahwa memang proses perubahan pola ya jadi urbanisasi pola konsumsi itu salah satu yang men-trigger perubahan orang untuk mengkonsumsi pangan fungsional. Jadi pergeserannya dari food for satiety menjadi ke food for health, jadi makanan untuk kesehatan. Dan itu terlihat belakangan ini di trennya. Selain itu memang kesadaran kesehatan gitu ya, mencegah penyakit degeneratif dan lain-lain. Itu banyak sekali literatur yang menyebutkan seperti itu. Nah, yang kedua adalah trennya adalah adanya personalisasi gizi gitu ya. Jadi personalized functional food. Jadi makanan itu tidak bisa kita anggap bahwa satu makanan untuk semua kelompok umur, semua kelompok struktur sosial gitu ya. Jadi memang dia personalized ya, tergantung pada makanan itu seperti apa, kebutuhan seperti apa yang dia butuhkan oleh konsumen gitu ya. Sehingga personalisasi gizi ini juga menjadi menarik karena functional food juga relate dengan kecocokan fungsi tertentu gitu ya, fungsi atau bioaktif tertentu kepada konsumennya. Nah, kalau kita lihat juga dari report Market Insight menyatakan bahwa 50% konsumen itu percaya gizi personal lebih efektif gitu ya. Nah, ini yang mendorong, makanya kalau untuk tadi disampaikan Pak Pur tadi itu juga menarik. Jadi kalau kita lihat ini kebutuhan spesifik itu penting. Jadi mengenali apa sebenarnya kebutuhan spesifik dari konsumen. Nah, oleh sebab itu maka kalau kita lihat trennya yang menjadi concern di sensori sebenarnya apapun personalifikasi fungsinya itu apapun preferensi konsumen globalnya tetap yang menjadi concern itu adalah soal rasa enak gitu loh. Nah, rasa enak ini sifatnya relatif, subjektif gitu ya. Jadi enak itu penilaian subjektif. Nah, maka di sini sering sekali ketika kita melakukan riset sensori atau ada tool sensori di situ,
suka bingung nih, kita mau melakukan metode apa gitu ya. Kita mau mendapatkan data seperti apa gitu ya. Karena sejatinya sensori itu dua saja penilaian itu. Penilaian secara subjektif dan penilaian secara objektif. Nah, pertanyaannya dalam proses pengembangan pangan fungsional, itu kapan kita menggunakan penilaian objektif, kapan kita menggunakan penilaian subjektif. Nah, disitulah yang terkadang sering bertanya, ini uji sensori apa yang harus dilakukan gitu ya kira-kira. Nah, tentu kalau kita pahami bahwa proses pengembangan itu adalah proses yang tidak proses yang bertahap, maka kita nanti akan coba untuk merekomendasikan kira-kira seperti apa prosesnya menggunakan sensori gitu. Nah, tentu tadi juga sempat disinggung bahwa kepercayaan terhadap klaim produk itu menjadi faktor penting juga gitu ya. Kepercayaan terhadap klaim tersebut. Jadi ada trust di situ yang masuk ke dalam ranah mutu gitu ya. Nah, kira kontribusi sensori pengembangan pangan itu seperti apa? Jadi kalau secara sederhana sih sebenarnya evaluasi sensori itu menggunakan indera manusia, ya. Tetapi yang kadang kita lupa adalah bahwa respon dari apa yang kita rasakan itu ada proses artikulasi, ya. Jadi kalau di dalam ilmu sensori itu kan ada produk, kemudian ada panelis, kemudian ada perseptual proses di mana mereka mendapatkan rangsangan tersebut. Tetapi ada satu bagian lagi yang kadang-kadang kita lupa untuk menerjemahkan, yaitu artikulasi dari respon itu. Dan itu umumnya bersifat subjektif. Nah, oleh sebab itu maka penerimaan itu adalah ranah subjektif, ya, subjektivitas. Ya. Maka kalau kami di ilmu sensori itu selalu tidak membebani atribut itu menjadi positif atau negatif, gitu ya. Jadi semisal kalau ada rasa pahit itu tidak ada positif, tidak ada negatif, tergantung konteksnya. Konteksnya di kopi ya positif gitu ya, tapi di konteks yang lain bisa negatif gitu ya. Jadi artinya dia netral atributnya. Nah, penerimaan itu depend on konteks. Nah, kalau depend on konteks maka ada penilaian subjektif dan ada penilaian objektif. Nah, disinilah terkadang keraguan-raguan kita dalam melakukan pengembangan secara sensori. Nah, oleh sebab itu maka coba ini hanya sederhana ya, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan banyak faktor di sini. Saya coba untuk mengulas sedikit. Jadi kalau di pengembangan produk itu biasanya ada konsep produk dan ada preferensi konsumen. Nah, itu dua hal yang kita ingin perjuangkan. Di konsep produk biasanya kita mengoptimasi ingredient biasanya. Tadi disampaikan Pak Pur juga menarik karena ada harga di situ, ada keamanan di situ, apalagi dari operator industri itu pasti di konsep produk itu banyak hal yang dioptimalkan di situ. Nah, yang menjadi menarik atau dilema pangan fungsional, saya sebutnya dilema ya, jadi bukan sesuatu yang masalah sebenarnya, adalah komponen bioaktifnya. Nah, komponen bioaktif itu sebenarnya yang menjadi problem utama adalah dilema utama adalah unfamiliar. Sebenarnya dia tidak, karena atribut itu kan sebenarnya tidak ada yang negatif. Yang ada adalah karena artikulasi dari konsumen itu belum tahu bisa jadi, atau tidak tepat bisa jadi. Tetapi kan kita akan sangat sulit kalau industri mengubah mindset konsumen itu kan sangat lama. Maka yang biasa dilakukan adalah menekan rasa yang tidak nyaman atau menguatkan rasa yang bagus, kira-kira begitu. Nah, ini yang selalu dilakukan. Maka proses pencarian itu dibutuhkan metode uji yang tepat gitu kira-kira, metode uji yang tepat. Nah, beberapa literatur menyatakan memang bahwa keberhasilan pangan fungsional itu tidak ditentukan hanya karena kita bisa klaim kesehatan, tetapi juga secara sensoris. Nah, kualitas sensoris ini itu tergantung konteks budaya, konteks masyarakat, konteks segmen pasar gitu ya. Jadi tidak bisa kita samaratakan bahwa bisa jadi satu atribut bisa diterima dalam konteks budaya tertentu, bisa jadi di tempat lain tidak. Nah, namun banyak riset menyatakan bahwa juga faktor kunci penerimaan itu memang nggak lain tidak keluar dari beberapa komponen ini, misalkan rasa, aroma, dan tekstur. Memang kalau kita lihat ingredient dari pangan fungsional itu paling sering itu mengubah rasa, termasuk aftertaste, aroma, dan tekstur biasanya. Ya mungkin ada yang lain, tetapi yang paling gampang dideteksi itu. Jadi kalau key attributes, kalau kita boleh bilang, di situ yang paling sering terjadi. Oleh sebab itu maka dilema ini menjadi menarik kalau bagi peneliti gitu ya, menjadi menarik. Dan
Eh, Selain itu juga kalau kita lihat bahwa penilaian subjektif itu, maka yang paling sering kalau konsep produk yang kita kembangkan itu kan ada dua ya. Satu, produk betul-betul baru, ya produknya belum ada misalkan, kemudian kita launching dengan jenis baru, maka eksplorasi itu penting. Eksplorasi apa? Eksplorasi key atributnya yang mungkin orang bisa terima secara jamak gitu ya. Yang kedua yang paling sering kita lakukan adalah kita sering lakukan adalah mimicking produk yang ada. Misalkan produk yang ada misalkan ada mie, ada nasi gitu ya atau apapun. Kemudian kita coba untuk membuat seperti itu. Repotnya adalah atau tantangannya adalah bahwa pasti produk kita dinilai lebih buruk. Kenapa? Karena orang punya artikulasi yang jamak terhadap produk itu. Jadi produk existing itu sangat rumit untuk kita intervensi gitu ya. Tetapi itulah tantangannya. Jadi ada benchmarking atau mimicking produk. Nah, posisi untuk benchmarking atau eksplorasi itu dibutuhkan analisis sensori yang tepat. Termasuk juga bagaimana kita mengatasi dilema terkait dengan komponen bioaktif tersebut gitu ya. Kalau semakin banyak nanti atributnya mungkin tidak diterima tetapi klaimnya bagus gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka sebenarnya yang menjadi banyak pertanyaan itu adalah kita gunakan metode tertentu dan bagaimana cara menggunakannya kan gitu pertanyaannya. Nah, banyak literatur yang coba kami kaji, ternyata memang tidak ada satu metode sensori yang berdiri sendiri. Nah, itu yang harus menjadi kata kunci dulu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Sama seperti ketika saya selalu menganalogikan seperti pisau. Kalau misalkan sensori itu sebagai alat pemotong gitu ya, jadi alat pemotong daging, pemotong kue misalkan dengan pemotong sayur mungkin sama-sama pisau, tetapi kegunaan pisaunya berbeda gitu ya. Nah di sensori juga sama. Jadi ketika pengembangan produk, terutama produk seperti pangan fungsional, maka tahapannya banyak. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan tahapan-tahapan lainnya. Maka panelis yang digunakan juga disesuaikan dengan konteks pengembangannya atau tahapannya. Misalkan konteks eksplorasi awal, misalkan kita mau mengembangkan, kita punya nih suatu senyawa tertentu dari bahan pangan fungsional tertentu, misalkan, apa yang kita perlu di situ? Bisa panelis ahli yang tahu betul tentang produk tersebut atau bahan alami tersebut, atau panelis terlatih misalkan ingin mengetahui atributnya, atau membongkar bahasa sensori yang dikenali oleh orang awam. Jadi konsumen awam itu taunya tentang produk bahan alami itu apa? Kita ingin tahu nih apa yang mereka dapatkan. Jangan-jangan selama ini yang kita anggap atribut tersebut adalah dianggap negatif, sebenarnya bagi orang awam tidak masalah. Sebagai contoh misalkan yang paling sering saya berikan sebagai contoh adalah banyak sekali orang awam menyatakan bahwa semakin pahit jamu itu dianggap semakin berkhasiat. Tapi kan pahit jamu dianggap berkhasiat kan belum tentu gitu ya. Dan itu hanya artikulasi yang dilakukan oleh orang awam atau asosiasi tertentu. Maka kita memang butuh kombinasi dari berbagai metode di ilmu sensori. Nah, karena ini adalah optimasi, maka memang kita perlu mengotak-atik kira-kira begitu ya. Jadi tadi disampaikan Prof. Pur juga reformulasi itu sangat mendukung untuk pengembangan produk gitu ya. Termasuk tadi yang nilai gizi yang berlebih. Jadi mungkin kita bisa optimasi ya. Dan banyak sekali sebenarnya metode yang bisa kita lakukan, tidak hanya terbatas yang ada di list yang saya buat di sini. Banyak sekali memang sekarang sudah ada yang rapid ya, yang cepat gitu ya. Ada kemudian ada kombinasi antara panelis gitu ya, dan mungkin banyak lagi yang lain gitu ya. Nah, yang menjadi tantangan berikutnya ketika kita tahu bahwa ternyata memang kombinasi dari metode itu yang harus diperlukan untuk mengetahui ketepatan kita dalam menerjemahkan data. Kami juga bahwa prinsip dari uji sensori itu adalah bahwa kita ingin memilih metodenya berdasarkan tujuan dari penelitiannya. Kita mau mengetahui apa. Nah, kalau kita tahu yang kita akan dapatkan, maka metode yang kita pilih tadi itu menjawab apa, mendapatkan data apa, gitu. Apa yang kita ukur, apa yang kita nilai, apa yang kita ambil. Ketika kita dapat itu, maka baru bisa kita menggunakan data itu, dan kembali pertanyaannya adalah
ketika kita menggunakan panelis. Jadi kalau di sensori itu kan ada sampel, ada prosedur, dan ada panelis gitu ya. Dan tiga-tiga ini tidak bisa terpisahkan nih. Kita harus runut dan tetap konsisten menggunakannya. Nah, yang menarik adalah tadi sempat saya sampaikan penilaian sensori itu ranahnya ada dua, yaitu sudut pandang objektif dan sudut pandang subjektif. Kapan kita menggunakan objektif dan kapan kita menggunakan subjektif. Jadi kalau panelis itu sebagai alat, maka dia lebih tepat untuk mengkarakteristikkan produk, kemampuan untuk mendeskripsikan. Dan ini dibutuhkan untuk eksplorasi hal baru. Dan kapan dia memilih, itu bisa jadi ketika dia disuruh untuk menilai sebagai penilaian subjektif atau sebagai konsumen dan lainnya. Nah, yang menarik adalah gabungan dari kedua itu, kita dapatkan konsensus. Jadi kalau misalkan yang menarik ketika kita melakukan survei, misalkan secara besar-besaran, penilaiannya adalah konsumen, maka yang menarik bukan mana yang lebih disukai konsumen. Bukan hanya itu. Justru yang menarik, siapa yang menyukai produk itu. Jadi pertanyaannya kepada individunya, bukan kepada apa responnya. Yang menyukai itu adalah orang dengan latar belakang A, B, C. Itu yang jauh lebih menarik. Kalau untuk uji konsumen. Jadi bukan hanya sekadar, 14% yang menyukai, sisanya tidak menyukai. Jadi yang digali justru 14% ini latar belakangnya siapa. Atau yang tidak menyukai itu latar belakangnya seperti apa. Nah, itu yang menjadi menarik ketika kita melakukan analisis sensori yang sifatnya konsumen atau naif panelis atau uji subjektif. Jadi orangnya yang harusnya kita teliti lebih jauh. Makanya memang sekarang kita dorong juga bukan hanya gizi ya, sensori harusnya memang masuk ke ethical clearance dan lain-lain karena kita ingin bedah lebih jauh terkait orangnya gitu ya, sehingga ini menjadi protokol wajib gitu ya kalau untuk uji sensori. Nah, oleh sebab itu maka kalau kita tahu bahwa ada panelis, ada prosedur, kemudian ada pilihan dan ada tantangannya, maka berikutnya adalah bagaimana kita mengolah datanya agar keputusan kita itu valid. Nah, dalam teori pengembangan pangan, kita membutuhkan di mana posisi dia sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, kalau misalkan penilaian subjektif itu tadi, maka di situ dia bebas menilai, gitu ya. Karena bebas menilai, maka ya itu tadi saya bilang, saya berpandangan bahwa atribut itu tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif. Yang ada adalah cara pandang penilaian subjektifnya, gitu ya, cara pandangnya untuk konteks produknya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dalam dalam metode sensori itu sebenarnya 3 kunci utama ini saja yang paling sering kita gunakan ya, uji pembedaan, uji kesukaan, dan uji deskriptif. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah dalam konteks. Jadi tidak bisa tuh kalau kita misalkan lihat satu secara sensori subjektif, maka yang dinilai, yang kita perhatikan adalah bagaimana latar belakang orang penilainya. Itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar menilai responnya. Oleh sebab itu, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan tabulasi seperti ini, dan saya pikir memang nanti diskusi jauh lebih menarik ketika misalkan kita dapatkan beberapa studi kasus terkait dengan pengembangan, jadi pengembangan produk gitu ya. Dan harus selalu diingat bahwa sebenarnya data itu cuma 4 saja, nominal, ordinal, interval, ratio. Hanya kombinasinya saja dari respon sensori yang menjadi penting kita ketahui untuk kita bisa tampilkan dalam metode uji tertentu gitu ya, atau kita dapatkan dalam metode uji tertentu. Sebab itu maka rekomendasi ya untuk pengembangan penggunaan ilmu sensori dalam pengembangan pangan nasional adalah memang eksplorasi itu penting ya. Jadi tahapan awal itu eksplorasi dan optimasi formulasi ya. Jadi mulailah kita mencoba mengidentifikasi profiling sensorinya, mitigasi, mungkin rasa asing. Saya sebutkan rasa asing mungkin bisa jadi dia tidak asing gitu ya. Dan dari bioaktif. Jadi bisa saja dia sudah familiar. Kemudian nah ini yang selalu kita diskusikan gitu ya, gunakan panel terlatih dan komplementer ya, terlatih dan konsumen itu komplementer. Jadi kalau ditanya, saya sering ditanyain, kita mau pakai panelis apa gitu. Jadi saya nggak bisa jawab harus terlatih atau konsumen, tapi dia komplementer. Kemudian pastinya memilih metode uji yang tepat,
kemudian kombinasi analisis statistik yang tepat gitu sesuai dengan standar ujinya, dan tentu memastikan skala uji yang tepat juga. Nah, untuk diskusi ini saya mungkin mempromosikan kira-kira begitu, Bapak Ibu ya. Jadi kita mengundang Bapak Ibu, baik teman-teman dari P3FNI ataupun Asensindo untuk ikut ya di national seminar yang akan dilakukan bulan Agustus nanti. Kami berharap sih nanti akan banyak diskusi terkait pengembangan produk pangan fungsional dan khususnya nanti berbicara soal evaluasi sensori. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih Prof. Komang ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga nanti ada diskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Wahyudi David. Ya, sangat menarik sekali bagaimana kita melakukan inovasi pangan fungsional berbasis kebutuhan ya. Jadi ada spesialisasi gizi dan sebagainya. Jadi dan ini juga tantangan bagi industri bagaimana berproduksi untuk tetap menghasilkan produk yang sehat. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Kita punya waktu diskusi itu sekitar berapa ya? 35 menit ya. Jadi mungkin 30 menit lah. Tadi sudah maju kita 5 menit. Jadi ada 30 menit kita gunakan untuk sesi diskusi. Kami persilakan yang pertama mungkin silakan raise hand. Mungkin Bu Tejasari ini dari UNJ. Jadi teman kita juga. Eh, ya sambil menunggu yang lain silakan Prof. Tejasari Kasih. dari Ya. UNED Unjum. apa UNJ Net. UNED Unjum. Silakan Ya, Mbak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat pagi dan salam sehat selalu. Alhamdulillah ini senang sekali bertemu dengan Pak Prof. Pur dan Pak siapa tadi Pak Nyoman ya? Ya, Ya, Pak Nyoman ya. Nggih, nggih. Jadi ini saya ada dua pertanyaan sih, satu untuk Pak Prof. Pur sama satu Pak Nyoman yang terakhir. Pertama, Pak Prof. Pur ini jangan ke Pak Nyoman. Pak Nyoman ini Pak siapa tadi? moderator. Sorry. Ke, Ya, yang ke kedua ini saya Pak nggak fokus tadi Pak ada Wahyudi tamu. ya. Nggih, nggih untuk yang pemasaran kedua. Jadi Pak Prof. Pur ini ya sangkatan dengan saya ya, angkatan 17 di IPB. Ya sama Eh, lah kita satu sama dengan angkatan. Pak Nyoman juga ya. Lalu Prof. sama asalnya ya dari Pati gitu. Jadi anu ya. Senang bisa ketemu dengan beliau ini kan beliau sibuk sekali kalau saya ke Bogor ke IPB belum tentu bisa ketemu. Jadi ada pertanyaannya satu terkait fungsi pangan ini dalam rangka untuk reformulasi pangan ya, khususnya pangan olahan untuk yang klaim fungsional sehat ya. Nah, kan kita tahu kalau fungsi pangan kita kalau mau makan, orang kita makan itu karena mau hanya menghilangkan lapar gitu ya. Kemudian kedua, untuk memenuhi energi dan zat gizi. Ketiga, ini berkembang lagi, masyarakat itu sudah sadar betul, banyak yang sadar bahwa pangan itu nggak hanya untuk memenuhi energi gizi, tapi juga bisa menimbulkan sehat di atas gizi dasarnya ya. Jadi untuk yang gizi dasar saja, itu kebijakan kita Indonesia ya, itu di dalam ING, informasi nilai gizi itu masih hanya terbatas di densitas gizi ya. Di densitas gizi itu dalam buku saya nulis buku ya, nilai gizi pangan. Itu eh, densitas gizi itu kan apa namanya dituangkan dalam persen AKG. Jadi semua industri pangan tuh tahu betul dalam dalam label pangan itu harus ada ING-nya gitu. Ini udah ada aturannya juga. Nah, peraturannya itu eh, masih terbatas ya di kita. Jadi untuk klaim gizi saja itu seperti misalnya klaim gizi untuk serat itu sudah ada sih.
Jadi pangan yang namanya tinggi serat itu kalau mengandung 6 gram dalam 100 gram BDD gitu ya. Kalau bentuknya padat. Kalau yang cair misalnya harus 3 gram ada serat pangannya untuk dalam pangan-pangan yang bentuknya cair. Itu sudah. Kemudian alhamdulillah di TKPI tabel komposisi pangan yang terupdate itu 2018 itu alhamdulillah sudah ada kadar serat pangan ya, tapi serat pangannya tuh baru total saja. Jadi belum ada larut air dan tidak larut air. Ini peluang untuk teman-teman yang di functional food ya. Jadi informasi jenis serat itu belum ada di TKPI kita, padahal fungsi dari jenis serat itu beda-beda. Serat pangan yang tidak larut air itu lebih kepada pengaturan konstipasi itu tadi ya, gerak peristaltik usus. Kemudian yang serat larut air khusus ke fungsi tadi yang mengikat gula dan kolesterol. Nah, ini kita belum ada. Jadi ini juga peluang teman-teman kita untuk riset ke sini ya. Kemudian klaim-klaim yang lain yang ada pangan tinggi gula itu seberapa gitu. Pangan tinggi protein itu berapa kandungan proteinnya. Ya lebih jauh lagi batasan untuk mutu zat gizinya itu kita belum punya. Jadi kita masih terbatas di situ. Misalnya pangan tinggi serat itu kadar proteinnya misalnya harus di atas 20% ya. Kemudian perlu ditambah untuk mutu zat gizinya. Misalnya PER-nya harus berapa? Di atas 3 misalnya. Itu sudah ada belum? Nanti Pak Prof mungkin bisa share ya tentang kebijakan ini. Nah, kemudian pangan untuk klaim gizi saja nih ya, belum ke fungsional sehat ya. Pangan bermutu lemak baik. Apakah ada peraturan? Kalau di dalam buku saya udah ada tuh ya. Bahwa pangan bermutu lemak baik itu kalau rasio, ya teman-teman lain juga sebenarnya sudah tahu ya. Rasio asam lemak jenuhnya itu dibandingkan yang asam lemak tidak jenuhnya itu harus di atas 2,5%. Baru pangan itu dikatakan pangan bermutu lemak baik ya. Belum yang lainnya, pangan yang mengandung mineral baik gitu ya untuk yang garam. Jadi garam itu kan nggak hanya natrium toh. Jadi garam yang harus ada klaim gizinya nanti adalah pangan yang aman nih untuk orang-orang yang kendali tekanan darah ya. Itu ada 4 mineral, natrium, kalium, magnesium, kalsium. Jadi ini harus ada klaim gizinya seperti apa? Harus berapa sih dalam 100 gram BDD untuk pangan olahan yang aman untuk kendali kadar gula. Nah, kita ini saya sih belum saya cari-cari peraturannya belum ada, tapi mungkin Prof ada ada informasinya ya. Itu. Jadi gizi dasar pun kita masih terbatas kebijakannya pada densitas gizi saja. Padahal mutu zat gizi itulah yang menentukan fungsi biologis atau manfaat biologis langsung pada tubuh kita, pada proses fisiologis kita ya agar seimbang tadi untuk pencegahan toh preventif daripada kuratif untuk jangka panjang ekonomi longevity tadi ya mengurangi beban negara. Nah, BPJS senang nih kalau dengar ini. Jadi dia bayangkan satu pasien saja, Pak. Kalau sekali periksa ini pengalaman saya di Siloam ya, itu hampir 2 jutaan loh Pak sekali periksa kontrol dokternya, kontrol dokternya, konsultasi, belum ngasih resepnya itu hampir 1 juta, 2 juta bahkan. Satu pasien itu. Indonesia ada berapa ratus ribu penderita diabetes ya yang tipe 2. Nah, itu Pak. Itu gizi dasar kita masih terbatas di situ. Jadi ini masih perlu kita bantu ya merumuskan ini ya. Apakah nanti di Kemenkes atau BPOM monggo ini teman-teman dari pangan fungsional lewat Prof Ardi bisa ayo kita bareng-bareng bantu. Kedua Ya, Pak untuk reformasi masih formulasi ada. ini Oh ya, kedua yang penting justru ini manfaat Singkat Bu ya. Teja. Jadi selain klaim gizi, klaim sehat ini yang teman-teman kita bisa membantu untuk nanti reformulasi. Jadi kebijakannya itu masih belum misalnya klaim sehat, klaim fungsional sehat untuk anti diabetes itu seperti apa? Harus ada komponen apa saja dan sebagainya. Itu. Kemudian kedua untuk yang sensoris, Pak sensoris itu parameter mutu Oh Yudi. sensoris. Pak Wahyudi, parameter masih muda ini. Parameter mutu sensoris ya terkait dengan deskriptif dan
kuantitatif dan kualitatif untuk kelompok pangan berklaim gizi itu seperti apa. Kan nggak hanya ini perlu dikembangkan juga, tinggi protein seperti apa tadi, protein tinggi serat seperti apa dan sebagainya. Kedua, parameter mutu sensoris yang objektif nih ya, untuk pangan fungsional itu bisa kita kembangkan. Karena saya dulu pertama kali pindah ke Jember itu dari IPB ya, itu saya ngajar ini, kan baru pada lama. Jadi nggak hanya kesukaan tuh hanya suka, tidak suka dan sebagainya. Objektif itu tidak aja karakteristiknya ini tergantung kelompok pangan tadi, pangan berklaim gizi dan pangan berklaim fungsional sehat. Ini perlu dikembangkan. Ya, itu mungkin karena waktunya singkat. Matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Teja. Jadi tadi saya kira ini kita langsung aja ya dulu ke Prof. Pur, bagaimana nih masalah apa kebijakan yang berkaitan dengan klaim gizi dan juga klaim kesehatan. Kami persilakan, Prof. Pur. Ya, baik. Ya, apa namanya, Bu Teja tadi, ini diskusi generasi tua semua ya. Generasi mudanya Pak Wahyudi. Ini. Ya, ya menyampaikan hal yang menurut saya cukup mendasar ya, dan tapi gini, regulasi itu di mana-mana selalu terlambat ya dibandingkan dengan kemajuan ilmu, ya, ilmu pangan termasuk di dalamnya. Nah, jadi eh, memang perlu ada prioritas. Tapi yang menurut saya perlu ada sekarang ini adalah arahnya kemana. Itu yang sangat penting, karena pasti akan apa namanya terlambat, termasuk misalnya batasan-batasan tersebut. Tapi secara umum kalau concern-nya adalah tentang batasan-batasan tersebut, secara umum kalau kita merefer saja kepada regulasi yang bukan regulasi sih, standar ya, yang ada di kodek, nah, saya rasa itu bisa menjadi referensi ya, tentang apa namanya klaim ya, itu ada. Tetapi justru saya tadi ya memicu atau merangsang kita semua lah ya, menginisiatif kita untuk berpikir, kenapa kalau kita nggak mencoba mendevelop suatu strategi, termasuk di dalamnya tentunya adalah bagian dari strategi tersebut adalah regulasi yang seperti Jepang itu misalnya gitu ya. Itu menurut saya sangat bagus tuh. Jepang is the only one. Jadi tidak ada di kodeks nggak ada. Ada di negara lain nggak ada itu. Ya. Tetapi dia berdasarkan pada kajian yang dia lakukan dengan kondisi dia, ya, karakter apa namanya jenis-jenis pangan, terus apa namanya kebiasaan makan mereka dan seterusnya, itu satu melahirkan kebijakan FOSU tersebut. Kemudian, seperti yang tadi saya sampaikan, bahkan basisnya yang terakhir 2015 itu mengundang industri untuk memberikan notifikasi saja kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini CAA tadi ya, Consumer Advisory Agency tadi, yang intinya adalah backup apa, evidence apa yang mereka gunakan, referensinya mana, studinya mana, sampaikan itu, nanti diupload di website, sedemikian rupa sehingga dia itu pada posisi cukup yakin untuk mengklaim sesuatu. Ya, sangat bebas itu, sangat bebas ya. Dan itu dilakukan paling lambat 60 hari sebelum launching produk. Nah, syaratnya adalah itu, dan kemudian itu di-upload di website, semua orang, konsumen bisa akses, sehingga konsumen bisa memberikan penilaiannya sendiri. Jadi kalau saya baca label yang mengatakan bahwa makanan ini mungkin membantu Anda untuk mengurangi risiko terhadap diabetes misalnya. Nah, kemudian itu referensinya apa? Backupnya apa? Ya. Jadi
saya bisa apa namanya, dengan bantuan dokter atau bantuan tenaga ahli dari P3 FNI misalnya, dari ahli teknologi pangan, untuk mencoba menerjemahkan ini kayak gini nih evidence-nya, ini cukup yakin atau enggak ya, untuk menilai sendiri ya. Jadi kata kuncinya transparansi di situ ya. Nah, itu sekarang sedang direview sih, apakah memang apa namanya itu dampak kesehatan positifnya itu signifikan atau tidak. Tetapi kalau saya tadi mengatakan, kelihatannya mungkin backgroundnya adalah ya, eh, apa pengalaman mereka, lesson learn mereka terhadap skema FOSU yang dianggap kurang lebih gini lah ya, kalau menurut saya, daripada saya minum air gula, kayaknya jauh lebih baik kalau itu air gula plus sereh gitu ya. Jadi gampang-gampangan kurang lebih seperti itu ya. Kenapa nggak dibolehkan aja itu gitu ya. Apalagi kalau gulanya dikurangi kan gitu ya. Sirup, nah, jadi arahnya ke sana. Daripada tank saja ya, kalau itu ada sesuatu, ada jahenya, ada ininya, kemudian ada literatur yang mensupport, kenapa nggak boleh, kurang lebih begitu ya. Jadi memang agak enteng-entengan, tetapi itu approach. Makanya tadi saya katakan itu unik, itu apa namanya, hanya ada di Jepang tuh, di tempat lain nggak ada. Nah, mungkin kita tidak dengan pembahasan yang melibatkan kita semua misalnya ya, mungkin tidak, saya nggak tahu itu ekstrim atau enggak, tapi kalau saya melihat itu jauh lebih dari, saya dulu ada punya guru yang ngomong gini ya, daripada kosong gizi ya, mungkin istilah kosong itu mungkin tidak tepat-tepat banget, tapi daripada kosong gizi, kosong zat fungsional, lebih baik yang ada zat fungsional yang berkhasiat, yang berpotensi berkhasiat. Nah, nah, memang yang harus assess adalah jangan sampai itu misleading, gitu ya. Nah, itulah kenapa kok transparansi itu menjadi sangat penting untuk itu. Ya. Tapi kembali ke tadi ya, tentang informasi nilai gizi, terus klaim mengenai eh, gula tinggi, rendah gula, dan seterusnya, itu kalau secara referensi internasionalnya itu sudah ada. Ya. Tinggal apakah kita sepakat untuk mengadopsi itu, atau mengkaji kembali, menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Nah, itu pilihan. Iya, Jadi iya, uh, bisa. P3 FNI bisa juga memberikan apa nasihat lah, memberikan rekomendasinya untuk hal semacam itu ya. Tapi sekali lagi, tadi strategi nasional kita dengan beban BPJS yang tinggi segala macam, kenapa kita tidak tadi berarah, namanya juga preventif ya, Iya. daripada mungkin bagus loh kalau ada siapa yang mau meneliti, ada penelitian yang bagaimana apa namanya kondisi kesehatan peminum jamu dan tidak peminum jamu misalnya. Ya. Saya Forum rasa jamu menarik tuh, tuh, ya. forum Jadi, jamu. nah, Ya, bisa. dan Oke. yang lain lagi, ya. Dan kemungkinan DI. ada aspek-aspek apa DJI. namanya positif yang bisa diidentifikasi, sehingga kalau gitu kenapa nggak dibolehkan aja dengan relatif, jangan nunggu ada bukti ilmiah, clinical study yang terlalu mahal, terlalu lama, terlalu rumit. Kurang lebih gitu pandangan saya, agak global. Terima kasih Bu Teja Iya, atas betul. insight. Terima kasih Terima Pak kasih. Komang. Terima kasih Pak Komang, ini grup Grup Terima sama kasih Prof. Pur. Jadi alumni. sangat menarik sebenarnya. Jadi memang P3 FNI ini selalu berusaha untuk memasukkan nomenklatur pangan fungsional di sistem pangan kita, terutama yang eh, ya dari Balai POM kita sudah berusaha. Mungkin ini Prof. Ardiansyah nanti Ketua P3 FNI bisa kalau waktu nanti P3 FNI untuk apa memasukkan nomenklatur pangan fungsional di dalam regulasi internal kita di Indonesia. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua mengenai masalah sensoris.
Jadi bagaimana kita melakukan uji sensoris yang objektif. Nah, uji sensori yang objektif ini yang sulit ini, yang berhubungan dengan pangan fungsional. Ya, Silakan, Dr. baik, Wahyudi. terima kasih. Sebentar lagi, Prof. Ya, terima kasih Bu Teja, salam kenal. Ya, sepakat ya. Jadi artinya kalau kita mau pengembangan produk, ya, jadi sebenarnya uji objektif itu diperlukan ketika kita sudah ingin produksinya itu konsisten gitu ya. Jadi artinya tidak berubah dari waktu ke waktu, kira-kira begitu. Nah, yang menjadi tantangan di kita sekarang ini adalah kita di beberapa produk itu tidak punya leksikon. Leksikon itu semacam glossary atau semacam kosakata gitu ya, yang mengartikulasi sensorinya. Nah, maka yang menjadi menarik adalah kita gagal atau gagap menentukan key attribute-nya. Misalkan begini contoh saja ya, kalau yang sudah berkembang itu kan di kopi ya, di Ya, coklat, betul. teh gitu Ya, ya, mereka itu sudah spesifik. ya, Nah, pertanyaan kemudian adalah spesifikasi itu kan tidak bisa kita hanya bilang manis gitu loh. Padahal manis itu sendiri kategorinya beda. banyak. Ya, Nah, ya. ketika produk itu mau kita sebutlah katakanlah fungsional, katakanlah ada satu manis yang kita anggap light. Light itu Ya. harus diterjemahkan. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah di sensori, mungkin teman-teman Asensindo nih kita selalu diskusi, adalah kita kekurangan kosakata itu. Kita hanya menyerap dari bahasa asing. Nah, ini yang menjadi mungkin Pak Muzi ada di sini yang selalu bedah kata gitu ya. Tapi ini yang menarik. Apakah kita, maaf dalam tanda petik, tidak sekaya itu mengartikulasi suatu respon? Nah, maka kami di evaluasi sensori juga mendorong Bapak Ibu mungkin kalau misalkan kita kembangkan produk pangan fungsional nantinya, kita juga harus membedah terkait dengan artikulasi respon. Sehingga nanti ini yang menjadi yang Ibu sebut tadi adalah untuk menilai objektif dan konsisten. Ya. Jadi artinya kalau kita hanya bicara soal manis ya banyak deretan manis, pahit banyak deretan pahit gitu. Aftertaste bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam sensasinya kalau kita boleh bilang. Dan mungkin bermacam-macam juga artikulasi dan persepsinya. Nah, disinilah yang menjadi kunci sebenarnya Prof. Teja. Jadi artinya kalau saya sih mendorong teman-teman juga pangan fungsional terutama misalkan bahwa produk yang kita fokuskan itu punya leksikonnya, punya glossary-nya gitu ya, punya referensinya, rujukannya, terutama dalam mengartikulasi atributnya. Jadi itu sih sebenarnya kalau kita bisa kembangkan itu, saya berharap seperti produk-produk coklat, kopi ya, yang sudah Ya. banyak referensi terkait dengan artikulasi Betul. dari responnya. Mungkin itu Betul. sih dari saya. Jadi saya sangat berharap kalau misalkan banyak yang meneliti ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi produk yang dari Indonesia gitu. Ya, Pak Wahyudi kita kolaborasi nanti ya. Dengan senang hati. Oke, Nah, makasih. itu salah satu tujuan kita seminar ini untuk menjalin kolaborasi ya. Jadi kalau kita jalan sendiri-sendiri itu biasanya eh, tidak efektif untuk mencapai goal kita ya. Ya, sebelum yang raise hand, mungkin kita ke chat room. Ini ada pertanyaan untuk Prof. Puriatno dan juga Dr. Wahyudi. Yang untuk Prof. Pur, ini Indonesia tidak termasuk dalam kajian World Bank mengenai peluang pangan fungsional di negara berkembang. Sebagai akademisi, bagaimana kita bisa mendorong regulasi lokal agar seberani Jepang? Ya, ini silakan nanti Prof. Pur ya. Jadi berbasis transparansi notifikasi kegunaan percepat inovasi produk tanpa birokrasi. Ya. Kemudian untuk Dr. Wahyudi, ini mengingat potensi ekspor bahan lokal ke pasar yang sudah health conscious seperti Jepang, kita menghadapi tantangan perbedaan rasa antara panelis lokal dan target pasar luar negeri. Nah, ini terkait hal tersebut, apa poin krusial perlu diperhatikan? Saya kira itu dua pertanyaan dulu. Silakan Prof. Pur. Oke, biar waktunya apa namanya? Ini Sorry. sebenarnya waktunya sampai jam 10.45. Kita Ya. karena tadi 5 menit
kita agak mundur. Jadi sampai 10.50 ya. Ya, oke. Baik. Enggak, tadi saya terdengar kan agak noise ini di tempat saya. Sudah dengar. Kalau saya dengar jelas. Oke. Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaannya sulit ini bagi saya untuk menjawab ya, karena apa namanya regulator ini kan ya yang akan Ya. menentukan model seperti apa. Mungkin kita bisa mendorong ya. Mulai sih ada, tapi kehati-hatian kan mereka kan pasti hati-hati karena pertimbangannya banyak, termasuk mungkin saya pernah mendengar ada istilah saintifikasi jamu katanya. Ya, jadi bagaimana supaya tradisi jamu itu masuk dalam sistem pangan misalnya. Nah itu menurut saya memang perlu keberanian sih, tapi kedua nggak perlu landasan ilmiahnya. Nah ini kan teman-teman di P3MNI kan banyak melakukan kajian. Kalau itu bisa diramu yang menunjukkan bahwa ini evidence-nya. Kalau saya baca beberapa literatur tentang hal ini itu katanya evidence-nya overwhelming. Jadi banyak banget berarti kan ya yang menunjukkan bahwa potensi pangan fungsional untuk berkontribusi positif terhadap health outcome dari populasi itu sangat cukup banyak gitu. Nah, hanya cukup convincing nggak itu bagi regulator untuk mendevelop regulasi yang istilahnya tadi ya unik tadi ya dari Bu apa namanya Bu Maria ya tentang seberani Jepang gitu ya. Nah, Jepang pasti background-nya beda dan masyarakatnya juga beda, jadi pertimbangannya memang macam-macam di situ. Kalau saya sih mendorong ya tadi ya berdasarkan pada mungkin pernah dengar ya ada istilah kalau di food additive itu ada namanya GRAS ya, generally recognized as safe. Itu pun apa namanya diperdebatkan, tetapi ada definisi seperti itu. Nah, bisa nggak kita mengusung konsep itu generally recognized as safe untuk beberapa komponen fungsional yang sudah bertahun-tahun ada di Indonesia. Ya. Jadi tidak perlu lagi harus riset dari awal lagi, gitu ya, cek safety-nya segala macam. Nah ini udah bertahun-tahun dipakai, masa nanti kalau ternyata hasil risetnya tidak aman gimana? Berarti yang tahun-tahun yang lalu itu gimana? Artinya, nah jadi bisa nggak kita mengadopsi konsep-konsep seperti itu? Itu yang sudah terbukti tentunya, ya. Dan sekali lagi selalu ada kekhususan kan ya, selalu ada apa namanya ini untuk kondisi apa dan itulah perlunya sains. Jadi menurut saya sebagai akademisi tadi ditanyakan bagaimana kita mendorong itu ya, kita mengenerate evidence yang kemudian nanti berdasarkan pada evidence yang kita generate itu kita kompilasi, kita tunjukkan bahwa mestinya kita tidak perlu harus start from the scratch, ya, start dari nol semuanya, ya, karena kita udah berpengalaman, kita udah pernah mempunyai istilahnya itu very long safe history of uses, ya. Jadi sangat lama apa namanya sejarah penggunaan yang aman untuk produk-produk tertentu, gitu, ya. Jadi boleh dikatakan mungkin apa namanya ya apa ya tadi yang saya katakan, coba deh misalnya yang kebiasaan minum jamu itu kalau ditanya gitu mestinya beda kan ya. Tapi apakah kalau diukur dengan metode-metode ilmiah yang ada, apakah memang dia beda dengan yang tidak minum jamu? Nah itu menarik itu. Ya. Karena akan ada placebo effect dan seterusnya. Ya. Tapi poin saya tradisi kita untuk itu mestinya kita masukkan ke dalam sistem pangan modern Indonesia sedemikian rupa sehingga tadi kalau perlu ya agak berbeda sedikit dengan banyak juga nggak apa-apa, dengan apa namanya negara lain kan nggak apa-apa asalkan basisnya kuat. Jadi itu mungkin Bu Maria ya, bagaimana yang bisa kita lakukan tentang World Bank tadi yang saya maksud. Jadi itu apa namanya dia melakukan studi dengan apa namanya beberapa negara yang sayangnya dalam tanda petik kalau kita boleh katakan sayangnya Indonesia tidak masuk ya, tetapi karakternya ya mirip-mirip dengan Indonesia.
Jadi kesimpulannya itu beberapa bisa diadopsi atau bisa dimodifikasi untuk Indonesia yang kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian Pak Komang. Oke, terima kasih Prof. Pur. Jadi memang mungkin kita bisa eh, adopsi jamu ya. Jadi karena itu tradisi kita dan kita sudah mengkonsumsi jamu puluhan bahkan ratusan tahun ya, dan itu memang aman untuk dikonsumsi. Dan memang untuk jamu itu kan sudah memang tidak perlu uji klinis, jadi tidak seperti obat ya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan lokal genius kita ini saya kira bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun regulasi. Ya, mudah-mudahan kali ini peserta ada yang dari eh, Balai POM ataupun dari Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan ya ada, sehingga bisa eh, menyerap aspirasi kita dari P3FNI. Oke, kita yang kedua silakan Dr. Wahyudi. Ini eh, kita kalau mau ekspor, sedangkan panelisnya lokal itu kan ada perbedaan. Ini bagaimana strateginya? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Komang ya. Jadi artinya gini, terima kasih Bu Maria, menarik pertanyaannya. Jadi yang pernah juga seingat saya menulis terkait ini ya, kalau nggak salah di Food Review, di majalah Food Review, bahwa inovasi itu kan sebenarnya dasarnya ada dua. Pertama itu adalah apa namanya natural resource driven innovation. Yang kedua itu adalah consumers driven innovations. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara soal kesukaan atau palatability, mau tak mau kita harus meminjam metode consumers driven innovation. Jadi di mana tempat kita akan targetkan, disitulah kita harus mendapatkan consumer insight-nya. Maka memang mungkin kita punya sumber daya bahan bioaktif dan lain-lain, tetapi memang kita harus sesuaikan misalkan siapa target pasarnya. Nah, ini yang menjadi tantangan sih sebenarnya. Palatability ini berbeda, konteksnya geografi, budaya dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita mau ekspor biasanya ya bisa jadi ya, saya tidak tahu, bisa jadi bukan produk akhir tetapi mungkin produk intermediaries misalkan. Atau juga misalkan kalau kita mau target seperti itu, memang kita harus kerjasama gitu ya dengan industri yang ada di negara tujuan, sehingga kita tahu bahwa apa sih sebenarnya target mereka gitu ya. Misalkan kopi atau yang sudah banyak kan kopi dan lain-lain, mereka seperti apa palatability mereka gitu ya, seperti apa. Nah, kalau consumer driven innovation, maka memang mau tak mau harus mencocokkan targetnya. Jadi memang kalau kalau saran saya sih memang seperti itu gitu ya. Karena mau tak mau kita tidak bisa merubah konsumennya. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan apa yang konsumen butuhkan tanpa harus menghilangkan fungsi dari senyawa bioaktif yang kita punya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Jadi ini karena waktunya sudah habis ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke P3FNI. Nanti untuk bisa dikompilasi dan menjadi bahan diskusi juga kita di internal P3FNI. Jadi terakhir mungkin saya beri kesempatan pada narasumber untuk memberikan closing statement mungkin 1-2 menit. Silakan mulai dari Prof. Puriyatno, silakan. Oke, ya, baik, terima kasih. Eh, saya rasa bagus sekali ini dan perlu selalu diingatkan karena ini adalah ada kata-kata bagus dari Pak Komang tadi ya tentang local genius. Ya, jadi perlu diidentifikasi dan dikembangkan ya dan menjadi bagian dari sistem pangan kita ya. Saya ingin mengingatkan kita dulu pernah waktu COVID ya. Kemudian ada satu dirjen di Kementerian Kesehatan ya, yaitu Dirjen Pelayanan Kesehatan
sekarang udah tidak lagi yang bersangkutan, namanya Bambang Wibowo. Kebetulan itu orang tua angkatan saya juga. Ya. Nah, dia memberikan, menurut saya menarik, yaitu surat edaran. Kalau yang tertarik nanti saya punya itu surat edaran karena saya simpan itu. Ya. Karena menarik sekali. Judulnya apa? Pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan. Ya. Dalam rangka COVID. Dari terpaksa, boleh dikatakan udah terpaksa gini, oke lah kalau gitu, daripada orang ini akhirnya ada surat edaran itu, kemudian ada contoh-contoh ramuan tradisional yang bisa digunakan untuk meningkatkan status imunologi untuk bisa bertahan lebih baik dalam kondisi COVID, kurang lebih gitu. Ya. Saya rasa itu pengakuan, tapi setelah itu nggak ada lagi dan tidak ada kelanjutannya. Nah, artinya apa? Sebetulnya pengetahuan-pengetahuan seperti itu ada, tinggal ya tadi ya mungkin Bu Maria tadi bagus sekali, yaitu bagaimana kita bisa menyusun evidence ini, kemudian nanti secara ilmiah disampaikan bahwa oh ini loh sudah ada evidence yang bertahun-tahun berkembang dan itu paling tidak secara empiris gitu ya itu manfaatnya begini. Nah itu menurut saya jadi yang perlu dilakukan sehingga kita tidak perlu semuanya harus mulai dari nol gitu ya. Itu apa namanya hal yang sangat penting untuk dilakukan dan diorganisasikan ya, sehingga ke arah depannya itu mampu transformasikan apa yang disebut Pak Moderator tadi, Pak Komang, sebagai local genius itu betul-betul menjadi national genius yang bisa apa namanya menjadi kapital kita, apalagi dengan beban BPJS dan seterusnya. Itu secara umum. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pur. Jadi ini menjadi catatan dari P3FNI nanti agar apa yang disampaikan Prof. Pur itu juga bisa nanti kita endorse pemerintah dalam penyusunan regulasi berkaitan dengan pangan fungsional. Silakan Dr. Wahyudi, Terima kasih. closing statement. Ya, kontribusi dari ilmu sensori untuk pengembangan pangan fungsional, saran saya itu dimulai dari sejak awal eksplorasi dan pengenalan artikulasi dari atributnya. Karena begitu kita sudah mengolah, ya, mencampur dan lain-lain, itu akan nanti menjadi tantangan tersendiri, apalagi terkait dilema komponen bioaktif yang mengakibatkan adanya perbedaan ekspektasi dengan sensorinya, gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa paham, ditambah satu lagi bahwa kita harus memahami siapa target pasarnya. Karena kita tidak bisa lepaskan apapun produk yang kita sajikan itu tergantung pada interpretasi dari konsumennya. Jadi konsumen tidak bisa dilepaskan dari apapun model produk pangannya. Mungkin itu sedikit statement dari saya terakhir untuk ya begitu Pak Komang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Prof. Ardiansyah masih di sini. Saya beri kesempatan 30 detik atau 1 menit lah. Bagaimana P3FNI menyikapi masalah pangan fungsional ini. Silakan Prof. Ardi. Ya, terima kasih sekali atas sharing tadi ya. Saya mendengarkan dari awal meskipun beberapa kali tutup kamera. Jadi memang ini tantangan bersama. Jadi poin-poinnya tadi sebetulnya disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Pur. Jadi kemudian tadi dari Bu Teja juga ya menyampaikan. Jadi ini memang kita pernah mengundang dan definisi itu juga salah satunya kan muncul pada saat kita melakukan FGD. Nah, terakhir memang kita pernah melakukan audiensi P3FNI untuk membuat ini sebetulnya kajian. Jadi kajian tentang daftar ini ya, positive list supaya nanti begitu perusahaan mau melakukan klaim terhadap ingredient tertentu, ini kajiannya sudah ada. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada anggota untuk kontribusinya masing-masing bisa kita lakukan. Saya kira task force ya, tugas-tugas untuk membuat data-data itu. Nah, data-data itu menjadi penting untuk tadi kan sudah berserakan nih, Pak Pur bilang kan udah huge number jumlahnya. Coba Badan POM pengen
apa bukan eviden ya. Dia tahu ada eviden, tapi mungkin diminta yang kira-kira pas membicarakan itu. Salah satunya adalah PTGPNI terkait dengan klaim tadi itu ya. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, memang yang kata istilah pangan fungsional itu tidak ada, yang awalnya ada menjadi tidak ada. Saya kira alasannya memang dari dulu bahwa tidak ada aturan internasional gitu ya. Tapi tetap kan bahwa argumen kita, masa iya kita selalu ikut aturan internasional kalau memang kita punya regulasi yang menguatkan inovasi gitu ya. Nah, jadi itu saya kira ya. Jadi memang masih PR besar Pak Nyoman, kemudian Pak Pur ya. Jadi kita memang pelan-pelan untuk memberikan apa namanya eviden kepada pihak regulator. Dan betul tadi, sebetulnya pandemi kemarin itu salah satunya blessing juga bagi P3FNI. Ya, jadi adanya surat edaran itu paling tidak dari tataran konsep ya, orang mulai betul-betul sadar lah bahwa P3FNI, maksud saya pangan fungsional dan nutraceutical itu sangat penting gitu ya. Dan realize, oh ternyata memang ada pangan yang tidak hanya sekedar untuk kebutuhan gizi dasar, yang memang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan imun tubuh. Itu mungkin ya sedikit tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Pur, Pak Nyoman, Pak Wahyudi Ya, atas terima materi yang kasih sudah disampaikan. Prof. Ardi selaku Ketua P3FNI. Jadi dari diskusi hari ini kita dapat melihat bahwa tantangan pangan masa depan itu semakin kompleks ya. Konsumen semakin kritis dan semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Sementara industri pangan dituntut untuk terus berinovasi menghasilkan produk yang tidak hanya aman dan menarik tetapi juga memberi manfaat nyata kepada kesehatan masyarakat. Kita juga memahami bahwa pengembangan pangan fungsional tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan. Dibutuhkan sinergi antara riset-riset berkaitan dengan teknologi pangan, pemahaman perilaku konsumen, serta kemampuan industri dalam menerjemahkan inovasi menjadi produk yang dapat diterima pasar. Nah, oleh karena itu, peran akademisi dan peneliti menjadi sangat penting, ya, sebagai sumber inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, pada saat yang sama, peran industri juga sangat strategis sebagai penggerak implementasi dan hilirisasi inovasi agar hasil riset benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Nah, saya melihat bahwa semangat yang dibangun dalam seminar hari ini juga sangat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, Sustainable Development Goals, ya khususnya di SDG 3 kalau nggak salah ya, Good Health and Well-being. Jadi, mendukung kehidupan yang sehat dan sejahtera. Kemudian industri, innovation and infrastructure, itu penguatan inovasi dan pengembangan industri berbasis ilmu pengetahuan. Kemudian responsible consumption and production. Nah, ini mendorong pola produksi dan konsumsi pangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, pengembangan pangan fungsional tidak hanya bicara inovasi produk, tetapi juga tentang kontribusi nyata akademik dan industri dalam membangun sistem pangan yang lebih sehat, inovatif, dan berkelanjutan. Saya sebagai moderator di sini berharap seminar ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi ilmiah semata, tetapi dapat menjadi awal dari kolaborasi. Tadi Bu Teja sudah sampaikan, kemudian pertukaran gagasan dan pengembangan inovasi pangan fungsional yang lebih kuat di masa mendatang. Nah, kepada para mahasiswa, kebetulan ini peserta dari mahasiswa juga cukup banyak, dan peneliti muda tadi sudah disinggung oleh Pak Pur juga, jangan yang tua-tua saja di sini. Teruslah berkarya dan berinovasi karena masa depan pangan sehat sangat membutuhkan kontribusi generasi ilmuwan yang kreatif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Nah, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa atas materi dan diskusi yang sangat inspiratif.
Nah, kepada panitia juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar ini. Dan terakhir saya ingin tutup dengan pantun ya. Pergi ke pasar membeli ketela, Cakep. singgah sebentar membeli jamu. Ilmu dibagi membuka cakrawala. Pangan sehat, masyarakat maju. Nah, itu Cakep. saya Cakep. jadi pantun ini mungkin satu lagi ya. Oh Eh, ya. Kebetulan saya buat pantun. Minum teh hangat di sore hari, Cakep. ditemani senyum penuh bahagia. Terima kasih atas diskusi hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Amin. Saya tutup Terima kasih. seminar ini dan saya kembalikan ke Mbak Dina, ke Mbak Dina sebagai MC. Silakan Mbak Dina. Terima kasih kepada Prof. Nyoman selaku moderator diskusi kita dan juga para narasumber atas diskusi yang sangat menarik dan informatif. Sebagai bentuk apresiasi, kami dari panitia akan menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada para narasumber dan moderator. Sertifikat akan diserahkan oleh Profesor Ardiansyah. Silakan, Prof. Ardi. Ya, kepada Pak Pur, terima kasih atas sharing pengetahuannya dan ilmunya dan juga dorongan ya kepada P3FNI untuk selalu terus memberikan masukan-masukan kepada stakeholder. Ya, terima dari sertifikat dari kami, Pak Pur. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kemudian selanjutnya kepada Pak Wahyudi David, terima kasih juga insight tentang pentingnya sensori ya, dan tidak kalah besarnya juga ya tantangan. Jadi mengaitkan antara klaim tadi dengan apa karakteristik produk-produknya dan kepada kita semua untuk mengembangkan apa ya, membuat profil ya. Selain tadi kopi, teh, kemudian apalagi ya. Jadi produk-produk yang lainnya juga perlu kita siapkan juga ya. Mari berkolaborasi. Terima kasih Pak Wahyudi. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kepada Pak Nyoman, Prof. Nyoman, terima kasih atas memberikan ini ya, memandu acara pada hari ini dengan 2 pantun tadi. Udah lama kita nggak berpantun ya. Jadi terima kasih sekali. Mudah-mudahan tetap berkontribusi untuk P3FNI, Pak Nyoman. Terima kasih, Prof. Ya. Dan terakhir kepada Mbak Dina, terima kasih Mbak Dina atas ini juga memandu acara dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, terima kasih Prof. Ardi. Ya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mbak Dina sebagai MC. Baik, terima kasih. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta, narasumber, dan juga panitia yang telah berkontribusi dalam menyukseskan webinar ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam mendukung keberlanjutan pangan fungsional untuk masa depan yang lebih sehat. Saya selaku MC acara hari ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Izinkan saya juga menutup acara ini dengan pantun ya, biar nggak kalah sama Prof. Nyoman. Jalan-jalan ke kota lama, mampir Cakep. sejenak minum air kelapa. Webinar usai, mohon pamit Cakep. semua. Sampai jumpa di webinar seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.